Walaupun aku mempunyai kesempatan untuk bersinar dengan para bintang, aku lebih memilih untuk duduk di bawah hujan bersamamu. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopi dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot. Di awal film, diperlihatkan Ketua Jang berharap Xiaopei mau memberikan sebagian persediaan makanannya. Namun ternyata dia menolak. Padahal mereka berasal dari resimen yang sama. Tidak mau memaksa, Jang mengajak Yanpo dan Yunji untuk pergi dari sana. Di saat Xiaopei dan dua rekannya sedang diskusi, tiba-tiba Bailong menodongkan senjata. Xiaopei yang tidak bodoh sudah mengetahui bahwa pelurunya kosong. Bahkan dia tahu jika Bailong adalah anggota pasukan khusus terbaik yang dimiliki Cheetah. Bailong tidak mau mengungkap alasan kenapa dia ikut dalam kompetisi ini. Jijian disuruh memberikan 2 magazin cadangannya kepada Bailong, asalkan dia mau bekerja sama saling menjatuhkan lawan agar mereka bisa sama-sama lolos. Saat beristirahat di atas sebuah gedung, Yanpo dan rekannya dikejutkan dengan tembakan kembang api yang diarahkan kepada mereka oleh si penembak jitu Lone Wolf. Ketua Jang menilai dia sengaja menjebak mereka sebagai umpan agar prajurit lain berdatangan ke lokasi ini. Tak berselang lama, muncullah 3 tim yang artinya 9 prajurit yang mengepung lokasi mereka. 你要是不听，大叔，那6个名额里， Menyadari luka di kakinya makin parah, Ketua Jang putuskan untuk turun memancing tim lain mengejarnya, meski resikonya dia akan gagal dari cita-citanya untuk menjadi anggota Kopassus. Dia berharap Yanpo dan Yunji akan berhasil. Dikepung oleh 6 prajurit yang berasal dari resimen yang sama, Ketua Jang menyerah karena dia tidak sanggup melawan dengan kondisi kakinya terluka. Dia menyalakan sendiri asap di ranselnya. Namun setelah meminta bantuan untuk berdiri, tiba-tiba terjadi ledakan ranjau yang mengakibatkan 6 calon Kopassus ini gugur. Mereka marah kepada Ketua Jang, namun apa yang dilakukannya itu sah sesuai aturan. Sementara itu, 2 lainnya ikut gugur setelah penembak jitu membidik mereka. Menyadari musuh terberatnya adalah Lone Wolf si sniper, Yanpo diam-diam ingin menyergapnya dari belakang setelah Yunji memancingnya dengan helm. Namun kaki Yanpo keburu menyentuh lonceng. Alhasil, keduanya terlibat pertarungan. Lone Wolf kabur setelah Yunji datang membantu. Ketua Jang dan para prajurit lainnya yang telah gugur dijemput oleh truk. Mereka nampak lesu karena gagal menjadi anggota pasukan khusus. Yunji dan Yanpo bermaksud mengejar Ketua Jang yang rela mengorbankan dirinya demi mereka berdua. Namun, dia tidak mau menoleh ataupun mengucapkan sesuatu. Di pagi harinya, Xiaopei dan rekan-rekannya melihat truk yang membawa mereka yang telah gugur. Tersisa waktu 1 jam lagi untuk menuju lokasi yang ditentukan. Faktanya, tersisa 10 prajurit yang bersaing, sedangkan Kopassus hanya akan merekrut 6 serdadu. Bailong memutuskan untuk pergi berjuang masing-masing. Masuk ke dalam gudang, Yanpo hampir saja menginjak ranjau. Keduanya mulai waspada hingga pertempuran jarak dekat kembali terjadi. Para komandan pasukan khusus yang mengawasi dari layar CCTV menikmati keseruannya di akhir kompetisi. Salah satu prajurit kembali gugur. Kehabisan peluru, Xiaopei terpaksa menggunakan pistol. Bailong sendiri hampir gugur setelah peluru menyerempet topengnya. Giliran Yanpo yang kehabisan peluru, namun Bailong tidak mau menembaknya. Dia hanya meminta salah satu dari mereka dihabisi, tapi bukan dengan tangannya. Bailong memilih untuk menantang Lone Wolf setelah dia menghabiskan pelurunya. Tiba-tiba, sniper ini menembak Bailong, dan seharusnya gugur. Tindakan licik dilakukan Xiaopei dengan menembak rekannya sendiri. Guozhou marah akibat Xiaopei licik. Karena orang terakhir sudah gugur, pertempuran ini menurutnya sudah berakhir. Tapi Yanpo merasa belum. Dia menantang Xiaopei untuk duel dengannya. Lone Wolf yang ternyata seorang wanita bernama Gua Xiaoxiao mengira pertarungan telah berakhir. Namun ternyata Bailong menggunakan asap palsu untuk menjebaknya. Alhasil, keduanya terlibat baku hantam. Yanpo yang dijuluki si anak nakal tidak menyerah begitu saja menghadapi kuatnya Xiaopei. Hingga akhirnya keduanya gugur. Komandan menghentikan kompetisi ini. Mereka semua dipanggil meski telah gugur. Xiaopei protes seharusnya dia lolos jadi orang ke-6. Namun, komandan menilai dia sudah tersingkir karena bertindak licik dengan menembak rekannya sendiri dari belakang. Xiaopei beralasan, 3 tahun lalu temannya melakukan hal yang sama kepadanya. Tapi faktanya, temannya itu telah digugurkan juga.
Xiao Pei yang tidak diterima marah menunjuk mereka satu persatu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 17. Setelah meluapkan kemarahannya, Xiao Pei langsung pergi. Begitupun dengan Yanpo yang merasa sama-sama telah gugur. Namun komandan pasukan khusus Cheetah ini tidak memanggilnya. Beliau menilai ada keistimewaan tersendiri dalam diri Yanpo. Di sisi lain, dia menilai Xiao Xiao sebagai sniper yang tidak perlu diragukan lagi kepiawaiannya. Namun menurutnya, seorang wanita tetap punya kelemahan tersendiri apalagi jika tertangkap musuh. Karena itu, Komandan Kopassus ini memberikan penawaran kepada Yanpo untuk bertarung dengan Xiao Xiao. Itu karena selama ini Xiao Xiao egois tidak mau ada rekan dalam timnya. Namun Yanpo menolak karena dia merasa sudah kalah. Tapi komandan tetap memasukkan Yanpo sebagai orang keenam yang berhak melanjutkan kompetisi untuk menjadi anggota pasukan khusus Cheetah. Kali ini mereka semua dibawa naik ke atas helikopter. Komandan menunjukkan cara melompat dengan baik dan benar. Yunji sempat ketakutan karena jarak helikopter dan tanah sekitar 3 km. Yanpo mencoba dan akhirnya berhasil disusul rekan-rekannya. 50 calon anggota pasukan khusus yang berasal dari berbagai resimen dikumpulkan untuk mengikuti ujian-ujian selanjutnya dengan berbagai tantangan yang jauh lebih berat dan melelahkan. Kapten Lutu mengingatkan, eliminasi dari ujian ini bisa lebih dari 80% dan bisa mengancam nyawa mereka. Seluruh prajurit disuruh berlari tanpa henti sampai titik tujuan. Mereka yang terakhir tiba akan dicoret. Di tengah perjalanan, satu persatu mengambil ransel yang sudah disediakan. Dari tengah malam sampai matahari terbit, tidak henti-hentinya berlari. Dari atas bukit, air deras sengaja disemburkan, namun disusul dengan tanah yang menambah beban di seragamnya para prajurit. Yanpo mengajak Xiao Xiao dan Yunji untuk balik arah membersihkan lumpurnya. Aksi mereka disusul prajurit lain, namun sial, airnya sudah tidak disemprotkan lagi. Dari 50 prajurit, hanya Bailong yang berada jauh di depan, lebih dulu makan. Yanpo dan Yunji tadinya berharap disediakan nasi padang atau semur jengkol, namun ternyata hanya ada goreng simet. Meski proteinnya tinggi, Yanpo dan Yunji tidak sanggup untuk mengunyahnya, berbeda dengan Xiao Xiao yang nampak lahap. Mau tidak mau, Yanpo belajar cara mengunyah simet tersebut agar bisa mereka telan. Setelah dianggap cukup, seluruh prajurit kembali berlari. Tidak sedikit dari mereka yang muntah-muntah. Tapi komandan dengan enaknya makan bakpao. Ujian belum usai. Di tengah kondisi yang sudah lelah, kini seluruh prajurit harus membawa koper yang sangat berat menaiki bukit. Padahal mereka sudah berlari sejauh 40 km. Hanya Bailong yang tiba lebih dulu dengan jarak yang cukup jauh dari puluhan prajurit lainnya. Tidak mau menerima air yang diberikan instruktur Chow Ben. Bailong hanya mau menerima setelah Kapten Leng yang memberikannya. Tak berselang lama, Yanpo dan puluhan prajuritnya tiba. Hanya ada 2 prajurit terakhir yang tiba bersamaan. Namun instruktur memutuskan keduanya tersingkir. Alasannya karena di saat prajurit lain terus berlari, keduanya memilih untuk istirahat selama 5 menit, berpikir akan bisa menyusul lagi. Ternyata itu salah karena seragam yang basah akibat air dan keringat justru menurunkan suhu dan kebugaran fisik dengan cepat. Seluruh prajurit selanjutnya dibawa melihat anggota Kopassus yang sedang berlatih. Mereka semua takjub, termasuk Yanpo yang sejak dulu bercita-cita menjadi anggota pasukan khusus. Akhirnya, Yanpo dan Yunji bisa merasakan empuknya kasur. Tiba-tiba, jam 3 pagi di saat lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, peluit latihan kembali ditiup. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 18. Jijian mendapat omelan tegas dari komandan karena dia beralasan terlambat bangun karena dirinya kelelahan. Tidak ada kata lelah bagi anggota pasukan khusus. Kali ini, latihan pertarungan jarak dekat dilakukan di atas lumpur. Termasuk Yanpo yang berduel dengan Xiao Xiao. Awalnya, Yanpo sempat ragu karena dia tidak mau memukul wanita. Namun, tidak boleh ada kata ragu karena di medan perang yang sesungguhnya, mereka tidak bisa memilih apakah musuhnya pria atau wanita. Selama itu mengancam mau tidak mau, mereka harus melumpuhkannya.
Belum jelas apa alasannya Bailong menantang instruktur Chow Ben untuk melawannya. Bak seperti adegan pertarungan yang sesungguhnya, Bailong dan Chow Ben menunjukkan skill bertarung mereka. Tiba-tiba, komandan datang menghentikan pertarungan. Komandan tidak suka karena adegan mereka menunjukkan adanya permusuhan. Padahal, persahabatan dan kekompakan rekan sesama anggota pasukan khusus punya nilai sangat penting. Karena itu, mereka harus menggendong rekannya masing-masing kembali ke base camp. Termasuk Bailong yang diharuskan menggendong instruktur Chow Ben. Latihan selanjutnya, cara memanjat balok kayu. Setelah Chow Ben memberikan contoh, setiap pasangan bergantian memanjatnya sedangkan prajurit lain tidak boleh berhenti push up. Karena cairan khusus yang disiram, latihan ringan ini terasa berat. Bahkan, Xiao Xiao hampir terjatuh jika Yan Po tidak membantunya. Di malam hari, tiba-tiba pelatih melemparkan gas air mata ke dalam baraknya para prajurit. Yan Po dan rekan-rekannya terpaksa kencing di atas handuk untuk digunakan sebagai masker karena tidak ada air di dalam kamar. Setelah itu, mereka rusak jendela agar bisa keluar. Padahal, pengakuan prajurit lain ada kunci yang diletakkan tidak jauh dari pintu. Karena dianggap merusak properti, mereka semua ditugaskan untuk memperbaikinya. Ujian demi ujian harus mereka jalani kembali. Kali ini, seluruh prajurit harus mengangkat senjata di atas kolam renang selama berjam-jam. Setelah itu, melepaskan ikatan di tangan dan kaki sambil menyelam dalam waktu yang terbatas. Salah satu prajurit sampai ngajongkeng hampir saja tewas tenggelam. Akibatnya, mereka berdua dieliminasi. Karena prajurit ini tidak peduli dengan rekannya, dia tidak layak menjadi anggota Cheetah. Kali ini, tiap tim harus membawa balok pohon sambil diguyur air yang deras. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 19. Tidak ada kata untuk menyerah. Apapun ujian dan latihan yang diberikan para instruktur, seluruh anggota pasukan khusus ini berupaya untuk menyelesaikannya dengan baik. Memasukkan kepala ke dalam air adalah tes selanjutnya untuk menguji berapa lama para prajurit ini mampu menahan nafasnya. Lalu setelah itu mereka harus mengambil senjata untuk menembak target. Dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi karena kadar oksigen dalam tubuh sudah terkuras. Hasil akhir menunjukkan Xiao Xiao lebih unggul daripada Yan Po. Faktanya, mereka berdua nyaris tidak lulus, tapi sisanya jauh lebih parah karena gagal dalam tes ini. Pelatih memberikan kesempatan untuk berlatih selama 3 hari sebelum mereka semua mengikuti ujian menembak benda bergerak. Mereka yang gagal dipastikan akan tersingkir. Yan Po meminta bantuan Xiao Xiao yang seorang penembak jitu untuk memberinya tips. Ditanya berapa lama Yan Po bisa menahan nafas dalam air, Yan Po menjawab 3 menit. Dianggap mendekati penyelam profesional, ternyata Xiao Xiao sanggup bertahan selama 7 menit lebih. Apakah wanita ini punya insang? Jika Yan Po mau belajar, dia harus datang ke asramanya nanti malam. Yan Po mendapat informasi dari Yunji bahwa markas resimen mereka telah dipindahkan ke daratan tinggi sebagai unit baru detasemen pasukan khusus untuk mitra Bor dan musuh imajiner. Jadi resimen yang diremehkan, unit pasukan elit yang dikirim ke sana berbaris untuk menembaki resimen mereka. Karena itu, mereka tidak boleh gagal di tempat ini karena kembali itu sama halnya menjadi boneka tinju yang kerjaannya hanya untuk dipukuli. Setelah mendapat izin dari instruktur, Yan Po menemui Xiao Xiao. Ternyata dia langsung memberikan sebuah kaca pembesar, beberapa beras dan jarum. Setelah melakukan push up 100 kali, Yan Po harus menahan nafasnya lalu mengukir bunga di dalam beras tersebut. Tujuannya untuk melatih konsentrasi dalam posisi tubuh yang sedang lelah dan kekurangan oksigen. Tidak mau buang waktu, Yan Po langsung mencoba latihan ini. Terkesan sederhana, namun setelah beberapa kali mencoba, Yan Po selalu gagal. Sempat putus asa, Xiao Xiao memberinya tips mudah dengan memukulkan tangannya ke paha dengan ritme tertentu, kemudian bergerak dan berhenti dengan cepat dengan sikap sempurna siap menembak. Paham dengan tips yang diberikan penembak jitu ini, akhirnya Yan Po berhasil mengukir bunga di atas beras.
Dibawa ke atas bukit, ujian kali ini menembak target dalam posisi di atas mobil yang sedang melaju. Bailong berhasil melakukannya dengan sempurna. Begitupun dengan Yunji yang berhasil menembak 8 target. Namun Yanpo ternyata hanya berhasil menembak 4 target dalam ujian ini. Jika tidak ingin tersingkir, si anak nakal ini harus mendapatkan skor tinggi di ujian berikutnya. Yunji dan Bailong lebih dulu mengikuti ujian menembak target. Sedangkan Yanpo terlihat sedang komat kamit, berdoa berharap dirinya lulus dalam ujian penentuan nasibnya. Sebagai veteran anggota pasukan khusus, tentu bukan hal yang sulit bagi Bailong melalui ujian seperti ini. Alhasil, peran Yunji tidak begitu banyak, diborong habis olehnya. Tiba giliran Xiao Xiao dan Yanpo. Keduanya menunjukkan kemampuan terbaik. Di sini, Yanpo mengingat betul apa yang diajarkan Xiao Xiao. Kerjasama dan kekompakan tim ditunjukkan oleh keduanya. Tidak ada satupun target yang lolos meski tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dan hasilnya nilai mereka sempurna. Kali ini, seluruh calon anggota pasukan khusus menembak target dalam posisi diguyur air. Tak hanya itu, konsentrasi dan fokus makin diuji karena Komandan King Feng mengajukan pertanyaan yang harus dijawab dengan baik dan benar. Yunji tampak kesulitan karena gagal menembak dan menjawab pertanyaan komandan. Sementara itu, Xiao disuruh push up. Begitupun dengan Yanpo, meski jawabannya sempurna, tetap saja komandan menyuruhnya push up 200 kali. Yanpo mengirim surat dan ukiran beras kepada Neneng Ai. Dia berjanji akan membawa kehormatan untuk resimen 247. Tiba-tiba, Komandan King Feng memberi cuti istirahat selama 1 hari setelah sebulan lamanya para calon anggota pasukan khusus Citah ini mengikuti kompetisi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 20. Di malam hari, seluruh anggota pasukan khusus ditugaskan naik ke atas truk. Rupanya, cuti yang disebutkan Komandan King Feng hanya jebakan untuk membuat mereka lengah. Dari dalam ranselnya masing-masing, sudah terdapat helm canggih yang dilengkapi kamera dan sensor tubuh. Dengan perbekalan yang terbatas, mereka ditugaskan untuk mencapai lokasi yang ditentukan dalam 5 hari. Tantangannya, trek yang dilewati adalah hutan dan rawa. Ditambah lagi serangan yang harus mereka hadapi, dari mulai babi hutan, babi ngepet hingga bule Barbie. Tiap anggota bisa meminta bantuan helikopter untuk datang menjemput jika merasa tidak sanggup lagi. Tapi itu artinya mereka dipastikan tereliminasi. Tiba di air terjun, satu-satunya jalan untuk naik ke atas melalui bebatuan yang licin ini. Tidak mungkin memanjat seorang diri, menurut Bailong, satu-satunya cara dengan membentuk tangga manusia. Menggunakan konsep panjat pinang, Xiao Xiao yang sampai duluan di atas dapat memasang tali. Karena kerjasama tim yang baik, akhirnya mereka semua berhasil sampai di atas. Paham dengan rintangan yang tidak mudah yang akan ditemukan di depan, Yunji meminta Xiao Xiao bekerja sama bertiga sebagai tim. Apalagi, Xiao Xiao sangat berpengalaman hampir 1 bulan lamanya bertahan hidup di dalam hutan, dengan sumber makanan dan minum yang terbatas. Baru juga 1 hari, fisik anggota pasukan khusus ini makin melemah. Kurangnya kewaspadaan, tangan Jijian terkena sengatan laba-laba beracun. Chao Ben meminta Komandan King Feng lebih lembut menguji para prajurit itu. Faktanya, mereka saja pernah terjebak di dalam hutan selama 7 hari 7 malam akibat kepungan kelompok kartel bersenjata. Naasnya, dalam kejadian itu, wakil kapten mereka tewas untuk menyelamatkan Chao Ben yang terjebak oleh ranjau.
Sebagai anggota pasukan khusus yang sudah berpengalaman, Bailong memilih sendiri. Tiba-tiba, Xiao Xiao melihat ular di belakang Yunji. Ular inilah yang menjadi menu makan malam mereka. Tiba-tiba, ada yang melempar granat kejut. Disusul serangan untuk melumpuhkan ketiganya. Karena jumlah mereka lebih banyak, Xiao Xiao, Yanpo, dan Yunji memilih kabur. Tim lain merasa tidak sanggup lagi dengan ujian paling berat ini. Apalagi karena rekan mereka yang pingsan akhirnya meminta bantuan helikopter. Kembali ke Yanpo dan dua rekannya yang melihat Bailong duduk santuy sedang menikmati daging. Meski dimakan mentah-mentah, daging ini menjadi makanan berharga untuk mengisi ulang tenaga yang terkuras habis. Bailong memilih untuk pergi lagi seorang diri, tidak mau bergabung dengan mereka. Yanpo memilih untuk mengecek jalan terjal yang harus dilalui. Namun ternyata dia terperosok ke dalam jurang. Menggunakan akar pohon, Xiao Xiao turun untuk memastikan keadaan Yanpo. Tim instruktur sempat khawatir karena tidak ada sinyal kehidupan dari Yanpo. Namun King Feng menolak usulan anak buahnya untuk mengirim helikopter. Yunji melihat Jijian berjalan seorang diri dengan luka gigitan laba-laba yang makin bengkak. Yunji tidak tahu bahwa Xiao Xiao dan Yanpo berupaya naik ke atas, namun dalamnya lubang ini membuat mereka kesulitan untuk naik kembali. Disinilah Yanpo mengingat kembali saat bocah dulu dimasukkan ke dalam lubang yang sama persis oleh sindikat perdagangan manusia. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 21. Akhirnya, Yanpo dan Xiao Xiao berhasil naik ke atas setelah Yunji datang membantu. Mereka bertiga kini membantu Jijian yang makin lemah karena infeksi gigitan laba-labanya. Ternyata, sebagian prajurit sudah tiba di garis finish. Beruntung, Yanpo dan timnya datang tepat waktu. Dari asalnya total 50-an calon anggota pasukan khusus Cheetah, kini tersisa 23 yang masih bertahan. Berharap disediakan makanan nikmat, namun ternyata di dalam camp terdapat senjata yang dipersiapkan untuk ujian selanjutnya. Menempuh jarak 50 km, mereka akan dikejar oleh satu batalion musuh imajiner. Jadi, jika mereka menyerah atau tertembak, itu artinya dipastikan tersingkir. Singkat cerita, di dalam hutan ini, Yanpo dan timnya bertemu dengan seorang pria yang mengaku tersesat setelah melakukan penelitian air dengan rekan-rekannya. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan dokumen pria ini. Namun Xiao Xiao tidak percaya, karena dia yakin pria ini dikirim pelatih untuk menjebak mereka. Karena itu, pria ini harus diikat ke pohon. Namun Yanpo tidak tega, khawatir orang ini memang benar seorang pekerja. Akhirnya, pria ini dilepaskan, bahkan diberikan makanan setelah Yunji dan Jijuan setuju dengan sarannya Yanpo. Sementara itu, Bailong menciduk Cao Ben. Masih tidak terima dengan kejadian yang mengakibatkan wakil kapten mereka tewas, Bailong menantangnya duel. Namun ternyata dia malah terjebak jaring. Melanjutkan perjalanan, Yanpo melihat anggota lain gugur karena serangan musuh imajiner dan penembak jitu. Mereka putuskan untuk mundur jauh dari jangkauan tembak. Ternyata, Kapten Leng dan Komandan King Feng yang turun tangan menembaki prajurit. Sebelum bergerak, Yanpo dan Xiao Xiao menyusun dulu strategi dengan lebih dulu menghitung jarak si penembak jitu. Faktanya, di medan perang, penembak jitu akan berhadapan dengan penembak jitu lainnya. Karena itu, Yanpo menggambar situasi medan yang ada di depan mereka dengan sangat teliti. Setelah menemukan gambaran lokasi keberadaan penembak jitu yang biasanya didapatkan setelah melepaskan tembakan, mortir digunakan untuk mengusirnya atau penembak jitu lagi untuk menghabisinya. Karena lebih dari satu penembak jitu, mereka harus pintar agar bisa melewati medan ini. Satu persatu dari mereka berlari, sedangkan anggota lainnya menembaki para penembak jitu itu untuk mengalihkan perhatiannya. Akhirnya mereka berempat berhasil lolos. Hingga tiba-tiba mereka disergap komplotan musuh bertopeng.
Dibawa ke markas para penjahat ini, Yanpo dipaksa menunjukkan titik koordinat markasnya. Karena menolak, mereka dipukuli, bahkan Yanpo hampir mati ditabrak mobil mereka. Awalnya, kita mengira mereka ini penjahat asli, namun ternyata para instruktur yang sedang menyamar. Diikat dan ditenggelamkan jadi ujian terberat. Apalagi mereka harus bertahan menarik talinya jika tidak ingin rekan mereka mati tenggelam. Di malam hari, Yanpo tidak sanggup lagi menahan bebannya Yunji. Dia tenggelam, lalu musuh datang untuk menyelamatkannya. Padahal mereka ditipu, berbalik menyerang para penjahat ini agar merasakan posisi yang sama. Meski sudah berhasil kabur dari markas musuh, Yanpo berencana untuk kembali lagi, karena mereka tidak punya pilihan di tengah kondisi yang sudah makin melemah. Ternyata pimpinan penjahat ini si pria kemarin. Yanpo yang merasa ketipu balik menjebak agar bisa memberinya pelajaran. Tiba-tiba datanglah pelatih menghentikan mereka. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 22. Yanpo menantang penipu ini untuk melawannya. Meski kondisinya sudah menurun drastis, Yanpo berhasil menjatuhkannya. Dari 50 calon, hanya Bailong, Xiao Xiao, Yunji, Jijian, dan Yanpo yang berhasil lolos. Untuk memulihkan kondisi, Yanpo dan Yunji mendapat perawatan medis. Begitupun dengan Xiao Xiao yang dijenguk oleh Kapten Leng. 笑笑，哎，冷顿，虽然你现在身体还没康复，我相信自己可以克服所有问题。 Shin berpindah ke bos kartel narkoboy Kun Seng yang dikawal putranya Xing Ting. Dan anggota baru mereka Maya untuk menemui bos Chuan yang mengedarkan narkoboy di wilayah daratan Cina. Membawa satu koper uang, Kun Seng ingin membeli produknya. Tiba-tiba, Xing Ting menghabiskan seluruh anak buah si Chuan. Rupanya, Kun Seng tidak terima Chuan mengedarkan narkoboy di wilayah kekuasaannya. Ahli peraciknya Chuan dibiarkan hidup untuk meracik narkoboy produk mereka. Setelah itu, Chuan dihabisi. 5 anggota baru pasukan khusus Cheetah akhirnya dilantik dan disumpah secara resmi oleh Komandan King Feng. Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Mereka kembali mendapat latihan tempur konvensional dan mutakhir yang kini lebih banyak menggunakan drone penghancur. Selain pelatihan di lapangan, latihan teori di dalam kelas wajib dilakukan. Konyolnya, instrukturnya kali ini bernama Yukong. Orang yang menipu Yanpo dan timnya berpura-pura tersesat di dalam hutan. Lalu tumbang setelah Yanpo mengalahkannya. Membahas kejadian waktu itu, tentunya di medan perang yang sesungguhnya sulit mengambil keputusan. Apakah mementingkan hati nurani atau bertindak kejam dengan membunuhnya karena curiga dia adalah mata-mata. Yukong mencontohkan pasukan elit kelas dunia seperti tim SEAL Amerika. 你们在训练最后阶段的撤退任务，决定发起公益行动，最后只有1名队员生还。 Selama latihan, peluru asli digunakan yang mengakibatkan tingkat eliminasi di atas 70%. Kala itu, dalam sebuah operasi sayap merah, tim SEAL yang beranggotakan 4 orang membebaskan 3 orang yang dianggap warga yang tidak membahayakan. Tapi faktanya, setelah itu 150 anggota pasukan musuh menyergap mereka.
Dari 4 anggota, hanya 1 yang selamat setelah bersembunyi di sebuah desa. Helikopter bantuan dikirim berikut 16 personil. Tapi helikopter itu ditembak jatuh oleh musuh. Orang terakhir itu selamat setelah 1 batalion dikirim. Kesimpulannya, operasi Red Wing itu dianggap gagal karena 20 anggota tim SEAL menjadi korban. Pelajaran yang dipetik oleh seluruh tim elit dunia, pentingnya rencana operasi gunung secara modern yang dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Masing-masing anggota diminta pendapatnya jika mereka dalam posisi sebagai kepala tim operasi. 那么整个战局可能大不一样。山地作战必须考虑通风。说得好。 Datang Komandan King Feng yang menambahkan bahwa seelit apapun orang menyebut mereka tidak boleh meremehkan musuh. Dalam latihan yang dilakukan instruktur Lutu dan Chow Ben, terlihat Chow Ben kurang fokus. Lutu yakin ini masalah pribadi Chow Ben karena intimidasi Bai Long. Tapi Chow Ben tidak mau membahasnya, mengaku hanya lelah. Pengakuan yang sama dia utarakan kepada Kapten King Feng setelah mendapat laporan dari Lutu. 你就是树上的小鸟。 3 anggota senior akan bergabung dengan 5 anggota baru dalam sebuah latihan operasi. Di antaranya, Maliang yang sudah menjinakkan 1000 bahan peledak aktif. Lalu ada Muking, lulusan terbaik Universitas Kedokteran Militer. Dan terakhir Yukong yang sudah mereka kenal sebagai penembak jitu paling senior dari Komando Cheetah. Karena Xiao Xiao melakukan protes, Lutu mengingatkannya dengan tegas. Kebersamaan dan kekompakan dalam tim tempur sangatlah penting. Tidak boleh sedikit pun ada celah ketidakpercayaan kepada rekannya sendiri. 已经跟每位新学员 Singkat cerita, latihan pertempuran kembali dijalani 8 anggota pasukan khusus untuk menghabisi seluruh musuh. Latihan dihentikan setelah Yanpo dengan egoisnya menghabisi musuh seorang diri. Dia tidak menghiraukan kerjasama tim. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2-3. 战前顾后，只会影响速度。在重重包围下，目的是什么？叶不悦，有点团队意识。 Latihan tempur kembali dilanjutkan setelah Yanpo diberi arahan untuk bekerja sama dengan timnya. Setelah salah satu anggota pasukan tertembak, rekan-rekannya mengamankan korban. Di sini, Yanpo kembali beraksi membabat musuh seorang diri. 行了行了，集合集合！ Kali ini, pelatih memberinya acungan jempol. Namun rekan-rekan Yanpo marah kepadanya. Dianggap sombong dan egois, datang Komandan King Feng memanggil Bai Long ke ruangannya. 相互讨论是好事。 Sementara itu, anggota lain diberi hukuman karena protes dengan keputusan Lutu. 啊，人也是以前的老人。 Bai Long mengakui saat peristiwa itu terjadi, dia berharap Chow Ben yang tewas, bukan Xiang Pei. 他也该活下来。 如果曹奔死了，你会难受。 Tidak mau membahas masa lalu, Komandan berharap Bai Long kini dapat bekerja sama dengan Yanpo, mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lainnya. 我甚至把你们和团队作战，而他呢？ Selain itu, dia tugaskan Bai Long menemui Chow Ben secara pribadi menyelesaikan masalahnya. Bentuk intimidasi dan luapan kekesalan ditunjukkan 2 anggota senior kepada Yanpo. Namun dia sama sekali tidak peduli, merasa keputusannya sudah benar. 太嚣张。 这帮老兵 Sebagai sahabat, Yunji menasehati Yanpo agar lebih kooperatif dan kompak dengan rekan-rekan mereka. Tapi Yanpo menilai, dalam sebuah operasi, melumpuhkan pimpinan musuh harus dilakukan secepat mungkin. 把敌手杀了， 因为有想法就被淘汰吗？ 上来就被分配成观察员。 Rasa bersalah kembali menyelimuti pikiran Chow Ben atas kejadian di masa lalu itu. Datanglah Bai Long. Bukannya menyelesaikan kebenciannya kepada Chow Ben, justru dia berharap Chow Ben makin bersalah karena tewasnya Xiang Pei. 用他的命换我的命不值得，太便宜你了。 Keesokan harinya, latihan pertarungan yang awalnya Yanpo melawan Yukong, namun Bai Long langsung menggantikan posisinya.
Bailong ingin memberi pelajaran karena Yanpo dinilai sombong. Meski latihan berjalan sangat keras, pelatih tidak menghentikan mereka hingga Yanpo mencekik Bailong. Chow Ben akhirnya mengajukan diri untuk mundur dari komando Cheetah karena menyadari kesalahannya di masa lalu setelah Bailong terus menekannya secara emosional. 我们是中国武警， 对于我来说太沉重了。 Posisi yang mau tidak mau harus Xiao Xiao lakukan karena atasannya menugaskannya sebagai pengintainya Yukong. Mengaku lebih baik dari Yukong, penembak jitu wanita ini melakukan protes kepada komandan. 你凭什么认为你比月空强？ Untuk membuktikannya, komandan menyuruh Leng menggelar pertandingan antara Yukong dan Xiao Xiao. Komandan hanya ingin memberi contoh real agar Xiao Xiao tidak terlalu sombong. 不至于啊，这样他才认吗？ Singkat cerita, pertandingan antara dua penembak jitu senior dan junior mulai digelar. Setelah menembak target dari jarak 350 meter, keduanya berlari ke lokasi kedua. Tantangannya, target berada di antara puluhan cermin yang memantulkan sinar matahari. Yukong menembak target sedikit lebih cepat meski Xiao Xiao pun tidak meleset. 第二轮负重射击， Selanjutnya, menembak target sambil bergerak dari jarak 700 meter. Lagi-lagi keduanya memperlihatkan skill tingkat dewa. Bahkan ketika angin berhembus dengan kencang, Yukong memilih menggunakan arah angin dan bayangan, sedangkan Xiao Xiao dengan anometer sebagai tolak ukurnya. 经验丰富的狙击手。没错，是有打击。 Untuk tembakan terakhirnya, Kapten Leng sengaja berdiri di depan papan target. Yukong menembak lebih tenang tanpa beban, tapi Xiao Xiao tidak sanggup melakukannya. 如果不是因为冷队， 你的枪法强于手， Diam-diam, Xingting melakukan bisnis di belakang ayahnya. 这是宽爸的意思。 Satu koper uang palsu yang nilainya berkurang drastis dibagikan kepada seluruh anak buahnya. Lalu, ayahnya datang menceritakan perjuangannya dalam membangun organisasi Kalajengking Merah. 扩张军队，向同些 Dia mengambil pistol untuk menembak mati tangan kanannya Xingting. Apakah dia akan membunuh satu anak buahnya lagi yang mengetahui bisnis gelapnya? 是 Ternyata Maya sedang membidik menggunakan sniper. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 24. Anggota tim pasukan khusus sudah mempersiapkan diri untuk kembali menjalani latihan tempur. Namun ternyata, komandan membatalkan latihannya. 会陷入极端危机境地，必须。我来跟你讲最后一遍。 Membawa mereka semua ke satu ruangan untuk mengikuti sebuah eksperimen. Instruktur Chow Ben dan Xiao Xiao diikut-sertakan di dalamnya. 10 hari lamanya, mereka akan ditempatkan di ruangan ini. Dari mulai makan, tidur, mandi, boker, dan lain-lainnya akan dilakukan sepuasnya di tempat ini. Komandan King Feng menyebut langkah ini dilakukan untuk membentuk kerjasama tim, saling mempercayai satu sama lain. 看来这是要训练他们的耐力。 2 hari pertama, terlihat mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tidak ada obrolan ataupun komunikasi yang baik, egonya begitu kuat. Kecuali Yunji yang sesekali mengajak bercanda. Tiba-tiba, Chow Ben meminta Yanpo menceritakan kisah masa lalunya, namun dia menolak. Yunji memancing obrolan, dia mengatakan pernah melihat Xiao Xiao tersenyum. Akhirnya, mereka semua duduk mendengar cerita masa kecil Xiao Xiao yang sudah menembak sejak usia 7 tahun. Karena ayahnya seorang penjaga hutan, Xiao Xiao kecil diajarkan cara memegang senjata dan menembak. 树上的每一株树枝。 Sampai usia 17 tahun, Xiao Xiao sudah piawai dalam menembak. Namun teman satu-satunya, si anjing bernama Batulu meninggal. Dan sejak itulah dia menjadi pendiam. Di usia 18 tahun, Xiao Xiao sudah bergabung dengan tentara yang ditugaskan di beberapa markas komunikasi sebagai pemberi kode sinyal. Meski tugas ini tidak sesuai dengan jati dirinya yang hobi menembak, Xiao Xiao berusaha menjalankannya dengan baik. Suatu hari, Xiao Xiao ditugaskan di sebuah kamp pelatihan.
Tiba-tiba dia mendengar luapan kekecewaan dari komandannya karena tidak ada satupun anggota dari peletonnya yang berhasil menembak target bergerak. 人家是特勤中队， Xiao Xiao memberanikan dirinya meminta persetujuan komandan untuk mencoba menembak. Setelah disetujui, Xiao Xiao berlari ke lapangan. Sempat ditertawakan para prajurit pria, mereka semua terdiam, lalu bersorak setelah Xiao Xiao unjuk gigi memperlihatkan bakatnya sebagai penembak ulung. 后来， Sejak saat itulah, dia dipindahkan ke unit pasukan khusus untuk mengikuti sebuah pelatihan dan ujian hingga akhirnya dia menjadi penembak jitu. Rekannya yang bernama Akita bertugas sebagai pengintainya. 那天我放假，他没空给你，这会逼出病来的。 Pribadi yang cerewet, perhatian, dan murah senyum menjadi penyeimbang untuk Xiao Xiao yang lebih banyak diam dan juga serius. Xiao Xiao dijuluki serigala, sedangkan Akita si dogi. Keduanya selalu riang dan kompak saat bertugas. Hingga ceritanya berubah sedih saat mereka berdua menjalani sebuah misi di perbatasan. Rupanya mereka berhadapan dengan sniper musuh. Setelah melumpuhkan sebuah drone, keduanya berpindah lokasi. Karena musuh tidak bisa terlihat, Akita putuskan untuk pindah lebih dulu. Kesempatan ini dimanfaatkan sniper musuh untuk menembak Akita dan senjata yang dipegang Xiao Xiao. Tali digunakan untuk meraih senjatanya lagi, namun musuh berhasil menembak talinya. Bom asap dilempar untuk menghalangi pandangan musuh. Tapi musuh yang cerdik menggunakan drone penghancur. Akibat ledakan itu, kondisi Akita makin parah. Musuh kembali melepaskan peluru panas ke tubuh Akita. Akita mengorbankan dirinya untuk melihat posisi musuh yang berada di jam 1 dengan radius 800 meter lengkap dengan kecepatan anginnya. Informasi ini cukup bagi Xiao Xiao untuk menghabisi musuh. Sebelum tewas, Akita berpesan kepada Xiao Xiao untuk lebih terbuka tidak memendamnya. Kematian Akita sangat memukul mental dan psikologisnya. Sejak saat itulah, Xiao Xiao hanya ingin bertugas seorang diri, tidak memerlukan pengintai lagi. Inilah tujuan Komandan King untuk memeras perasaan setiap anggota yang akan menimbulkan kepercayaan dan kekompakan satu sama lainnya. 再有原因会分开，但我不想再交朋友了。一旦失去， Giliran Chao Ben yang meminta Bai Long menceritakan kemarahan dirinya kepada dia karena kasus kematian atasan mereka Xiang Pei. Bai Long terlihat meneteskan air mata namun menolak bicara. Chao Ben dan Yukong sedikit memaksa mengatakan tujuan dia sebenarnya kenapa kembali mendaftar jadi anggota pasukan khusus. 别讲香妃，跟大伙儿聊聊你。哎，喂，给大伙儿说说。 Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 25. Bai Long menceritakan kisah kecilnya setelah ayahnya meninggal. Ibunya yang seorang janda didesak untuk menikah lagi oleh kakak iparnya. Ibu Bai Long menolak karena ingin fokus membesarkan dan mendidiknya. 您说的是隔壁李村的王六啊？我知道你心气儿高，虽说他后来走了吧。 Suatu hari, ibunya protes kepada kakak ipar keduanya sebagai kepala desa karena tidak memasukkan mereka ke dalam program bantuan kemiskinan. Syaratnya, mereka harus menyerahkan tanah satu-satunya peninggalan ayah Bai Long. 我赵巧玲， 你家的困难我清楚。 Tentu saja ibu Bai Long menolaknya. Dia meminta Bai Long menjaga satu-satunya peninggalan ayahnya. 很多话我没有跟你讲，但是为了你。 Mereka dicaci maki yang membuat Bai Long terpicu untuk menjadi seorang tentara. 回去告诉我妈去。我以为世界没有英雄，他就是接我的班长。 Xiang Fei adalah komandannya yang sangat dia segani dan hormati. Begitupun dengan Chao Ben dan prajurit lainnya. Faktanya, Bai Long menjadi anggota pasukan terbaik. 各项成绩基本都是第一，没有他，我啥都不是。干嘛呀？我妈病了， Setelah mendapatkan cuti, Xiang Pei dan Chao Ben ikut dengan Bai Long yang mendapat telepon rumah ibunya telah dirobohkan. 没地儿让你坐。 Pamannya beralasan rumah tersebut dirobohkan agar mendapat subsidi rumah bedah. 你好，那，您可以，5万。 Tiba-tiba muncul para preman pendukung pamannya. 不拆也得拆。
berani menantang pasukan khusus, akibatnya para preman ini diberi pelajaran hingga seluruh desa heboh. 打得好！来了调查员，发现 Tim penyidik yang datang menemukan tanda tangan palsu atas nama ibunya. Pamannya ditangkap dan ibunya berhak atas tanah peninggalan kakeknya. Namun tak berselang lama, Bailong memutuskan untuk keluar dari militer karena ibunya yang sakit-sakitan. 啊，打个报告给你批假。我怕二伯他们又去找他麻烦。 Perjuangan Bailong membangun rumah megah untuk ibunya tuntas bersamaan dengan kematiannya. 以为哭过了就能翻篇了，想不还被地雷炸没了。 Kesedihannya bertambah berat setelah mendapat kabar komandannya tewas untuk menyelamatkan Cao Ben yang menginjak ranjau darat. 我活着。 Saat itulah Yanpo menaruh hormat kepada Bailong karena bangga kepadanya. Apalagi Bailong kini menjadi pimpinan dari 9 anggota pasukan khusus ini. Akhirnya kebersamaan dan kekompakan tim ini mulai terjalin. Para komandan pasukan khusus pun ikut senang. 要不然上级让咱俩搭档啊！ Namun tiba-tiba Yunji marah hanya karena masalah jeruk Garut. Ternyata makanan terakhir yang Yunji nikmati dengan keluarganya adalah jeruk. Rupanya terjadi kecelakaan saat dia dan orang tuanya dalam perjalanan. Dan kebetulan saat itu mereka sedang makan jeruk. Sejak saat itu, Yunji kenal dan dekat dengan Yanpo. 还是我说，咔一下添油加醋。往后呢？往后啊， Ternyata kala itu, Yunji tidak sengaja disenggol Yanpo yang sedang berlatih membawa beban. 不中午签名，我们别回家吃饭。谁家也不差这口吃的。 Tak disangka, keduanya duduk di kelas yang sama setelah Yunji tinggal dengan bibinya. Sempat menjadi musuh, keduanya bersaing dalam lomba lari. 好，第三回了，各就各位。 Yunji yang menang, sedangkan Yanpo terjatuh hingga kakinya terkilir. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 26. Kali ini, Yanpo dan Yunji membicarakan siswa bernama Xiali yang disukai oleh Yunji. Xiali kala itu murid paling pintar di kelasnya. Tiba-tiba, seorang siswa baragajul bernama Chen Hui mengacak-ngacak meja belajar mereka, termasuk mengambil buku diary-nya Xiali. Akibatnya, Xiali dimanfaatkan dan ditakuti jika semua siswa akan tahu dengan isinya. Melihat kejadian itu, Yunji pun marah. Tapi dia tidak boleh berkelahi karena pamannya mengancam akan memindahkannya lagi. Tidak hilang akal, saat Chen Hui pulang, mereka berdua memasukkan ember, lalu memukulinya, kemudian mengambil kembali diary-nya Xiali. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan siswa, karena ada bukti yang tertinggal di lokasi. Yanpo maju ke depan, mengaku hanya dia sendiri yang memukuli Chen Hui. Yanpo lolos dari dropout, dan sejak itu, Yanpo dan Yunji mulai dekat sebagai sahabat. Berlatih bersama-sama untuk menjadi tentara. Xiali memutuskan kuliah di luar negeri dan tidak pernah menghubungi mereka lagi. Giliran Yukong yang menceritakan kisah kecilnya sebagai anak seorang polisi. Karena hobinya menembak, Yukong yang sedikit nakal nekat mengambil pistol milik ayahnya ketika dia sedang mandi. Diam-diam, pistol itu dibawanya untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Mereka main perang-perangan hingga pistol itu ditembakkan oleh teman ceweknya yang bernama Daijin. Karena kejadian itu, Yukong mengalami luka tembak di tangan. Tapi pengakuan dia, pistol itu ditembakkan teman laki-lakinya. Alhasil, temannya yang bernama Fan He diberi pelajaran oleh ayahnya. Sampai remaja, mereka bertiga menjadi sahabat. Pura-pura menggunakan seragam militer untuk mencuri sebuah granat jadul di lokasi berbahaya. Kemudian, berpura-pura ditugaskan oleh komandan, tapi aksi mereka ketahuan lalu kabur. Daijin memilih seni daripada menjadi tentara. Suatu hari, Daijin diganggu teman-teman sekolah mereka. Fan He dan Yukong tidak tinggal diam. Dia menunjukkan granat jadul itu, lalu dinyalakannya untuk mengusir mereka. Karena kejadian itu, Yukong kembali diomeli ayahnya. Meski ayahnya tidak setuju, Yukong tetap berambisi ingin menjadi tentara. Dia mendaftar secara sukarela untuk mengikuti wajib militer, setelah mengetahui sahabatnya telah aktif menjadi anggota militer lebih dulu. Karena Daijin sudah terlanjur sayang, dia akan menunggu Yukong menyelesaikan wajib militernya. Sejak saat itulah latihan militer dijalani oleh Yukong. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 27. Daijin kecewa karena Yukong memilih tetap di militer untuk meneruskan cita-citanya menjadi anggota pasukan khusus. Sejak saat itulah, keduanya lost komunikasi.
Yukong fokus menjalani latihan hingga akhirnya diterima sebagai anggota pasukan khusus Cheetah. Sedangkan Daijin memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Meski sangat kecewa, Yukong harus kembali bangkit. Dengan dukungan dari Kapten King, akhirnya Yukong kembali fokus menjalani tugasnya anggota pasukan khusus. Kini, tim berharap Yanpo mau menceritakan kisah hidupnya. Tapi Yanpo cuek saja, berjanji akan membagikan pengalaman hidupnya itu di hari ke-10. Faktanya, tidak ada satupun yang tahu hari keberapa mereka berada di ruangan bawah tanah ini, karena tidak bisa membedakan mana siang, mana malam. Petunjuk waktu pun sengaja ditiadakan. Tiba-tiba, Yanpo mengatakan ini hari ke-11 mereka berada di sini. Artinya, sebentar lagi akan dibebaskan. Faktanya, Yanpo kecil sudah merasakan pengalaman berada di ruangan gelap selama sebulan lamanya. Cerita pahit masa kecilnya saat disekap komplotan penjahat untuk diperjualbelikan. Yanpo kecil berhasil keluar lalu berlari tanpa henti. Sejak kejadian itu, ayahnya melatih dia dengan gaya militer meski dia masih kecil. Jatuh ke lubang yang sama hingga Xiao Xiao datang menyelamatkannya. Disitulah dia paham artinya rekan yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan akhirnya, Komandan King mengeluarkan anggotanya dari ruangan tersebut setelah 10 hari lamanya menjalani eksperimen agar paham arti sebuah rekan, teman, dan sahabat. 9 anggota pasukan khusus ini akan kembali menjalani latihan tempur. Kun Sheng tidak setuju dengan keinginan Xingting untuk bergabung dengan kelompok bersenjata saingan mereka. Menurutnya, bekerja sama dengan mereka sama saja dengan memberi mereka makan dari hasil jeripayahnya. Di sisi lain, kemampuan menembak Maya makin meningkat saat Xingting hendak pergi ke kota. Ternyata diam-diam, Xingting menemui bos mafia penjual senjata untuk mengajaknya kerjasama menguasai wilayah kekuasaan Kalajengking Merah. Dalam kisahnya, Xingting menceritakan kepada Maya bahwa sebenarnya dia ini anak yang akan dijual oleh mafia perdagangan manusia, yaitu Kun Sen. Kisahnya sama persis dengan Yanpo. Berhasil keluar dari lubang karena tidak ada yang membelinya, Xingting justru menyebut Kun Sen sebagai ayah angkatnya. Dan setelah itu, mereka bergabung dengan Kalajengking Merah. Singkat cerita, Xingting mengundang bos mafia ini untuk bertemu dengan ayah angkatnya. Karena Kun Sen tidak mau bekerja sama dengannya, dia menyuruhnya pergi. Namun ternyata, anak buahnya sendiri kini berpihak kepada Xingting. Dan akhirnya Kun Sen dihabisi. Sebelum tewas, Kun Sen mengingatkan Xingting, musuh terbesar yang harus dia hadapi dengan artileri berat adalah pasukan khusus Tiongkok. Kembali ke anggota pasukan khusus Cheetah yang sedang menjalani latihan menembak target. Tidak seperti sebelumnya, Yanpo kini jauh lebih kompak dengan timnya. Mereka beraksi dengan hati-hati karena lokasi ini dipenuhi musuh. Setelah berhasil masuk, Yunji berupaya menyelesaikan kubus Rubiknya di dalam air sebelum meledak. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 28. Kali ini, tim pasukan khusus menjalani sebuah misi latihan pengintaian. Dengan kostum khusus dan sniper yang mereka bawa, keberadaan tim tidak boleh terdeteksi musuh. Pengintai bertugas membaca jarak dan arah angin, agar sniper tepat menghabisi target. Namun Bailong dan rekannya dianggap gagal karena melangkah ke zona jebakan. Berbeda dengan Kapten Chow Ben yang berhasil melancarkan misinya. Keduanya kembali bersih tegang, meluapkan kemarahan dan kesedihannya masing-masing. Dalam babak penentuan akhir, tim pasukan khusus mengemban misi untuk menyelamatkan Sandra dalam waktu 30 menit. Jika Sandra atau salah satu anggota regu mati, itu artinya misi telah gagal. Tiba di sebuah lokasi, tim langsung disambut oleh beberapa penembak jitunya musuh. Karena luasnya lokasi ini, tim dibagi dalam beberapa grup. Baku tembak pun terjadi. Pertempuran makin memanas hingga tim menemukan petunjuk tempat Sandra disekap. Masuk ke dalam, tim beraksi dengan penuh kehati-hatian karena banyak ranjau di dalamnya. Musuh melancarkan serangan secara membabi buta, namun berhasil diantisipasi oleh tim. Ternyata, lokasi ini digunakan sebagai lab narkoboy. Mereka yang melawan segera dilumpuhkan. Sementara itu, regu kedua terjebak di sebuah lokasi yang terus dihujani peluru oleh musuh.
Penembak jitu musuh mempersempit ruang gerak tim. Strategi untuk menciduk musuh dari belakang disusun. Beberapa musuh berhasil dihabisi. Salah satu anggota tertembak di bagian kaki, namun tim tidak bisa mundur karena waktu makin menipis. Dan akhirnya Yanpo berhasil menemukan lokasi Sandra disekap. Disinilah Yanpo melakukan kesalahan besar. Karena pakaian minim yang digunakan Sandra, dia lupa untuk memverifikasi apakah dia benar-benar Sandra atau musuh. Dan ternyata wanita ini memegang tombol detonator. Di detik-detik terakhir, tim pasukan khusus justru gagal melakukan tugasnya. Komandan King marah besar. Chow Ben sempat protes karena menurutnya informasi dari Intel yang salah. King tidak mau tahu karena seharusnya mereka memverifikasinya sendiri. Dalam rekaman, jelas Yanpo terbuai dengan keseksoyan wanita ini jadi kurang fokus. Chow Ben meminta komandan memberi tim kesempatan untuk mencoba kembali misi penyelamatan Sandra setelah tim melakukan evaluasi secara menyeluruh. Singkat cerita, misi penyelamatan kembali dimulai. Sniper musuh kesulitan membidik anggota pasukan khusus yang bergerak sangat cepat. Pertempuran sengit kembali terjadi. Tim berhasil menjebak para sniper musuh ini dengan strategi dan kekompakan yang baik di antara anggota. Yanpo menunjukkan skillnya bergelantungan di atas tali sambil menyasar musuh. Akhirnya, tim berhasil menemukan Sandra. Tidak mau gegabah, kali ini verifikasi dilakukan terlebih dulu. Tim bergegas dalam waktu terbatas karena mesin penghancur yang berjalan ditambah lagi bahan peledak yang menempel di tubuh Sandra. Akhirnya, di waktu yang tepat, tim berhasil menyelamatkannya. Tiba-tiba, Komandan King menambah misi penangkapan bos kartel narkoboy dalam waktu 8 menit di lokasi tersebut, namun di ruangan tersembunyi. Yanpo yakin lokasi persembunyiannya persis di bawah mereka. Dia mematikan kamera di helmnya masing-masing anggota, termasuk kamera CCTV agar komandan tidak memperhatikan misi ini. Setelah melihat bos penjahatnya berada di dalam, Yanpo menyiapkan granat kejut agar makin menarik. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 29. Dengan granat itu, akhirnya tim berhasil menangkap bos kartel dengan mudah dan misi pun selesai dengan nilai sempurna. 安全撤离，成功！有什么值得高兴的？在任何一次行动当中， Kembali ke markas, Maya sempat berhadapan dengan anak buah anteknya Xing Ting. 先放下，放下，都散了吧，散了。他们不会听我的话。 Maya terkejut saat melihat Jenderal Xin Min, lalu merebut pistol milik Xing Ting untuk membunuhnya. Tapi Xing Ting mencegahnya. 她是你妹妹吗？ Sebelum Xin Min membunuhnya, Xing Ting sengaja menendangnya agar Maya dijebloskan ke dalam sel. Di sini terungkap bahwa Xin Min dulunya seorang kapten dari kelompok gerilya, dan ayahnya Maya adalah panglima pasukan tersebut. Demi uang, Xin Min berkhianat kepada ayahnya. Maya diperkaos oleh anak buahnya setelah disuntik dengan obat-obatan hingga dia kecanduan. Karena mencuri obat-obatan dari kalajengking merah, Maya berakhir di sini. Keesokan harinya, Xing Ting sengaja memancing jenderal ini untuk menunjukkan skillnya dalam bermain pedang dengan melawan Maya yang sudah lemah tidak berdaya. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan senjata rahasianya, Maya berhasil membunuh jenderal ini. Anak buahnya yang tidak terima sempat menodongkan senjata. Namun kapten mereka memutuskan untuk bergabung dengan Xing Ting. Disinilah Xing Ting mendapatkan kekuatan baru untuk pasukannya. Tim pasukan khusus kali ini mendapat ilmu teori tentang berbahayanya senjata artileri karena memiliki radius kejut yang cukup jauh. Kapten Lutu memperlihatkan sebuah cartridge Fleet Cluster yang bisa berjumlah 1000 pieces dalam hulu ledaknya. Jika meledak di udara, ancaman kematian menghantui tim pasukan khusus karena luasnya area sasaran akibat benda berbahaya ini. Dengan radius panjang 300 meter dan lebar 90 meter. Jika musuh yang menggunakannya, maka mereka harus mundur menjauh dari jangkauan tembakan. Yang harus tim waspadai juga adalah mortar.
Dan kini setelah resmi menjadi pimpinan Kalajengking Merah, Xingting membeli berbagai jenis senjata termasuk mortar 1 paket dengan ahli penembaknya yang piawai menentukan target sesuai dengan keinginan Xingting. Pria ini adalah Nanda yang dijuluki Dewa Mortar mantan anggota pasukan artileri. Tak tanggung-tanggung, Xingting meminta Nanda menembak lingkaran yang berada tepat di belakangnya. Xingting puas karena Nanda memang sangat ahli. 但没见过面。说的话。 2 tas penuh uang diterima mafia senjata ini, dan si Nanda pun resmi menjadi anak buahnya Xingting. 那我们的账，你应该知道更多。 Latihan tempur berskala besar akan kembali dilakoni tim pasukan khusus. Menariknya, mereka akan melawan prajurit dari Resimen 247 markas Yanpo dan Yunji sebelumnya. Komandan Liu memastikan 800 prajurit termasuk camp-nya siap digunakan untuk latihan tempur melawan pasukan Cita. 你跟秦风还真是冤家对头，这是他的成名之战。 Liu menginginkan pasukan Cita itu mati kutu jadi marmot karena gagal menghadapi pasukannya. Dan akhirnya, Sitian kembali muncul, sibuk dengan tugasnya sebagai tim dapur. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan udara, tim pasukan khusus Cita tiba di markas barunya Resimen 247. Pasukan khusus Cita dijuluki sebagai tim merah, sedangkan musuhnya disebut sebagai tim biru. Sebelum latihan dimulai, mereka mendapat jamuan makan siang. Yanpo dan Yunji akhirnya senang bisa bertemu lagi dengan Sitian. Namun Komandan Fan terlihat ada di sana. Sementara itu, Komandan King melihat markas komando tim biru, tapi komputer sengaja tidak dinyalakan khawatir strategi tim biru kelihatan oleh King. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 30. Meski latihan belum dimulai, tim pasukan Cita sejak tiba sudah menghafalkan beberapa titik lokasi dan kelemahannya. Yunji mengalihkan perhatian prajurit biru agar Yanpo bisa meletakkan alat peretas kamera CCTV. Selain itu, Yunji sengaja menyemprotkan pilok agar para prajurit biru tidak licik melewati batas. Pertempuran pun dimulai. Dalam satu kali serangan, 5 musuh tumbang sekaligus. Tim tampak waspada. Drone diterbangkan untuk mengetahui posisi musuh. Tak berselang lama, baku tembak pun kembali terjadi. Yanpo dan tim menemukan adanya mobil di lokasi. Dia gunakan untuk menyerang musuh sekaligus menyelamatkan rekannya. Musuh lama Yanpo yang bernama Jian terjebak di lokasi yang jauh. Menyergap sebuah mobil truk, ternyata di dalamnya ada Tian. Dan tiba-tiba Komandan Zhang datang. Kakinya terlihat pincang. Dan kini dia memimpin unit dapur. Xiao Xiao memaksa untuk menembak Komandan Zhang dengan tujuan memutus pasokan musuh. Namun Yanpo mencegahnya. Dia tidak tega menyakiti mantan komandannya ini. Namun akhirnya keduanya diikat lalu truk amunisinya dirampok. Dalam perjalanan, Yanpo merampas juga peta. Namun Zhang dan Tian tidak mau menunjukkan lokasi markas komandonya. Yanpo memutuskan untuk turun di tengah jalan. Dia bersembunyi melihat apa yang akan dilakukan ketua Zhang dan Tian dari kejauhan. Karena Yanpo melihat ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tak berselang lama, kontak senjata terjadi. Yanpo memahami betul peta itu palsu, namun pasokannya tetap asli. Di saat Lutu dan Kapten membahas strategi, datanglah musuh, lalu kontak senjata kembali terjadi.
Karena pernah didiskualifikasi dari Cheetah, Kapten Leng ditantang melawannya. Kapten berhasil menguncinya. Giliran duo sahabat yang memasang peledak. Sebelum kabur, mereka disergap dan ledakan pun terjadi. Keduanya berhasil lolos menggunakan motor trail. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 31.